Inti tutorial kali ini akan membahas mata kuliah kalkulus dengan materi derivatif. Derivatif atau turunan adalah salah satu operasi dasar dalam kalkulus di mana kita mengukur perubahan suatu fungsi karena perubahan suatu besaran, di mana dapat didefinisikan sebagai ada beberapa aturan. Yang pertama, jika f(x) sama dengan k dan k merupakan konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang peraturan nomor 3, jika f(x) sama dengan ax, maka f aksen x sama dengan a. Peraturan yang keempat, jika f(x) sama dengan ax pangkat n dan x merupakan anggota bilangan real, maka f aksen x sama dengan a n kali ax pangkat n min 1. Peraturan yang kelima, jika f(x) sama dengan k kali gx dan k merupakan konstanta, maka f aksen sama dengan k g aksen x. Jika f aksen sama dengan u tambah x dan v tambah vx, di mana u dan v merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka f aksen sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Yang ketujuh, jika fx sama dengan ux dikurangi vx, di mana u dan v merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikurangi v aksen x. 8. Jika fx sama dengan ux kali vx, di mana u dan v merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka fx sama dengan u aksen x kali v aksen x ditambah v aksen x kali u x. Peraturan yang terakhir, jika fx ux per vx, di mana u dan v merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali v aksen dikurangi v aksen x kali ux per vx pangkat 2. Aturan berikutnya adalah chain rule. Yang kita bahas adalah aturan rantai, di mana digunakan kita ingin menyelesaikan aturan komposisi. Berikut merupakan contoh aturan rantai. Yang pertama, jika y sama dengan f gx, maka y aksen sama dengan f aksen gx kali gx. Yang kedua, jika f x dipangkatkan n, maka y aksen sama dengan n dikali fx pangkat n min 1 kali fx. Untuk fungsi komposisi yang ketiga, untuk fungsi komposisi trigonometri disesuaikan dengan turunan fungsi trigonometri. Contohnya, y sama dengan sin pangkat n fx, maka y aksen sama dengan n kali sin n min 1 fx cos fx dikali fx. Higher order derivative. Jika y sama dengan fx terdiferensial pada himpunan A, maka turunan pertama dari fungsi x atau yang dinotasikan sebagai f aksen nilainya tergantung. Selain itu, jika f aksen terdiferensial pada x, maka turunan disebut turunan tingkat 2. Maka dari itu rumusnya sebagai berikut. Turunan ke-1, kedua, ketiga, dan lebih dari 4. Langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya, tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi y sama dengan 5 kali 5x pangkat 5, 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 tambah x. 5 ini dikali 5, pangkatnya dikurang 1. Jadi 5 kali 5 25, x pangkat 5 dikurangi 1, x pangkat 4. Begitu juga yang ini. Jadi 16x pangkat 3, 9x pangkat 2, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 4x. Karena ini x, jadi ininya 1 sesuai aturan yang tadi. Jadi turunan pertamanya 25x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 4x tambah 1. Terus
turunan kedua diturunkan lagi dari turunan yang pertama. 4 dikali 25, 100, dikurangi, pangkatnya dikurangi 1, jadi X pangkat 3. 3 dikali 16 sama dengan 48, X pangkat 2. 2 kali 9 sama dengan 18X. 4, jadi 4. Jadi turunan keduanya adalah 100 X pangkat 3 dikali 48 X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 4. Contoh yang kedua, tentukan turunan kedua dari Y sama dengan sin 2X min 1. Pertama, kita misalkan 2X min 1 ini sebagai UX. Misalkan sebagai UX. Jadi, Y yang didapat dari sini, jadi Y sama dengan sin UX. Lalu, Y aksen sama dengan cos UX. Lalu, diturunkan dari sini UX 2X min 1 turunannya 2. Lalu turunan dari Y adalah sin, turunan sin adalah cos. Berarti sin UX yang di dalamnya tadi U aksen X 2, masukin 2 ke sini jadi cos. Jadi aksen sama dengan 2 cos 2X min 1. Lalu yang diminta adalah turunan kedua. Turunan kedua berarti Y aksen sama dengan 2 cos 2X min 1. UX-nya yang tadi 2X min 1, U aksennya 2. Terus yang tadi kan udah yang Y aksen turunan pertamanya Y aksen sama dengan 2 cos UX. Jadi yang keduanya turunan dari cos adalah min sin. UX kali U aksen X. Jadi min 4 sin 2X min 1. Lalu implicit differentiation. Fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel yang berada dalam satu ruas serta tidak bisa dipisahkan dalam ruas yang berbeda. Berikut yang harus diperhatikan dalam melakukan turunan fungsi implisit. Jika dan hanya jika variabel X, maka turunannya adalah X kali D per dx. Jika hanya mengandung variabel Y, maka turunannya Y D per dy dikali dy per dx. Jika mengandung variabel X dan Y, maka turunannya XY D per dx ditambah XY D per dx dikali dy per dx. Contoh soal dari implisit X pangkat 3, 3X pangkat 2Y ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Ini kan di sini ada fungsi X. Fungsi X berarti dx. Jadi 3 dikedepanin, 3 pangkatnya dikurangi 1, 3x kuadrat karena fungsi X berarti dx. Lalu 3x min 3x kuadrat. Karena di sini ada fungsi X dan fungsi Y, pertama turunkan dulu fungsi X. Jadi 2 dikaliin 3 jadi 6. Dikurangi pangkatnya 1 jadi X. Y-nya tetap karena yang diturunkan tadi yang X. Jadi di sini ada X. Lalu yang kedua yang diturunkan tuh yang Y. Yang X-nya dibuat tetap jadi 3x kuadrat tetap Y. Kan asalnya 1 jadi dy. Terus ini karena cuma Y aja jadi dikedepanin 2y dy sama dengan 0 dibagi dx. Jadi 3x kuadrat min 6xy dikurangi 3x kuadrat dy per dx ditambah 2y dy per dx sama dengan 0. Lalu yang tadi yang mengandung dy dx dipisahkan. Selain itu dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Dipisahkan jadi yang punya itu min 3x kuadrat. Di sini 2y dy per dx. Terus yang tadi bukan dy per dx
dipindah ruaskan. 3x kuadrat jadi min, pindah ruas. Terus ini jadi plus 6xy. Jadi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan min 3x-nya. Jadi bentuk limit tertentu ada jika 0/0, jika kurang negatif atau plus tak hingga per negatif atau plus tak hingga, bisa plus tak hingga dibagi plus tak hingga, atau bentuk limit tertentu ada jika ini lalu jika 0 pangkat 0 tak hingga pangkat 0 dan 1 per tak hingga. Contohnya jika 0/0. Jika 0/0 limit x mendekati 1, x pangkat 20 min 1. Ini kan kalau dimasukin 1 pangkat 20 kan 1 dikurangi 1, 0. 1 dipangkatin 10, 1 dikurangi 1 kan 0. Jadi nggak bisa diselesaikan karena bentuknya tak tentu. Dapat diselesaikan jika dipecah yang atasnya, jadi disamakan kayak yang bawah. Jadi x pangkat 10 kali 2 min 1, x pangkat 10 min 1 sama dengan limit x mendekati 1. Bisa dicoret karena sama. Sisanya jadi limit x mendekati 1. Jadi 1 pangkat 10, 1 ditambah 1, jadi 2 hasilnya. Terus jika berupa tak hingga per tak hingga dapat diubah menjadi x pangkat 3 per pangkat 2x. Limitnya 3x kuadrat. Karena ini isinya nanti jadi tak hingga per tak hingga, jadi diturunkan 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, pangkat 2x, jadi 6 per 8, pangkat 2x. Aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital, jika limit x mendekati k, fx per gx 0/0, maksud hasilnya 0/0, maka limit fungsi bisa diselesaikan dengan turunan. Fungsi tersebut diturunkan sampai hasilnya tidak 0/0 lagi. Jika masih hasilnya 0/0, maka diturunkan lagi. Contohnya, limit x mendekati 2, x pangkat 3 dikurangi 2, x pangkat 2 ditambah 3x min 1.